Amin. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih untuk teman-teman PAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian, dan sepertinya akhir-akhir ini sedang musim filak ya, filak dan batuk ya. Jadi memang lagi musimnya, karena kemarin sempat panas hujan ya. Tapi puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih ada di tempat ini untuk bisa beribadah. Dan hari ini kita masih melanjutkan tentang Matius 28, tapi bukan ayat 19 lagi, tapi kita masuk kepada ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 20, boleh dibuka Mas Andre. Dan luar biasa hari ini LCD-nya sempurna ya. Ini pentolanya PAW, jadi ya malum lah ya, jadi memang menguasai bidangnya ya. Ini Matius 28 ayat 20. Kalau kemarin Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ayat yang berikutnya ini yang kita bahas satu bulan ini ya, bulan Juli kita akan membahas ayat ini doang ya. Dan ayat ini berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini akan kita bahas selama satu bulan. Nah, minggu ini kita hanya membahas satu kata ya, dan kata itu adalah ajarlah. Ya, kita akan bahas ajarlah itu dulu aja ya. Nah, ajarlah. Nah, kata ini yang muncul di dalam Matius 28 ayat 20 ini menyebabkan ada dua pandangan besar tentang baptisan. Ingat ya, ayat 19 berkata, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Setelah itu, dan ajarlah mereka. Baptisnya itu dari tengah-tengah ya. Jadikan murid, baptis, ajar. Nah, karena itu ada dua pandangan besar di dalam gereja. Yang pertama apa? Oh, kalau mau baptis harus diajar dulu. Karena apa? Jadikan semua bangsa murid baru baptis, kan begitu ya. Jadi murid dulu nih, baru dibaptis. Maka dari itu ada gereja-gereja ya yang mengatakan bahwa kalau kamu mau dibaptis harus ikut katekisasi. Betul ya? Siapa di sini yang baptisnya di gereja Isa Al-Masih pasti ingat sebelum dibaptis ada katekisasi. Betul ya? Pasti di katekisasi sih. Dan itu nggak cuma sekali, dua kali. Itu bisa sampai 3 bulan. Ketemu Pak Marno, ketemu saya, ketemu Om Steven ya, yang ngajar selama kurang lebih 3 bulan setiap minggu, bayangin ya. Karena konsepnya jadikan murid baru baptis. Tapi gara-gara ada ayat ini yang kemudian berkata ajarlah, ada beberapa gereja yang menerapkan, oh enggak gitu. Firman Tuhan bilang apa? Jadikan semua bangsa murid, betul, baptislah mereka, tapi baru setelah baptis ajar. Maka dari itu orang perlu katekisasi. Pokoknya siapa yang mau dibaptis, ayo datang, Pak Pendeta akan baptis. Ya, tidak perlu katekisasi. Karena ayat ini, karena dikatakan ajarannya itu belakangan, habis dibaptis baru diajar. Ya, terus yang benar mana Pak Pendeta? Ya buat saya semua benar. Ya, monggo ya, ada beberapa gereja yang punya konsep seperti itu, silakan. Tetapi untuk pandangan pribadi, sekali lagi ini pandangan pribadi ya. Kalau saya nggak punya hak untuk mengatakan yang lain itu salah, enggak ya. Tapi pandangan pribadi saya bahwa baptisan ini satu komitmen orang dewasa. Kalau komitmen orang dewasa, maka harus mengerti kenapa dia dibaptis. Betul? Kenapa
kenapa dibaptis? Disuruh mama. Enggak banget gitu ya. Kalau begitu saya bilang udahlah, enggak usah baptisan tahun depan saya. Ya, kenapa? Karena kalau engkau mau dibaptis, saya berharap engkau ngerti kenapa engkau dibaptis. Engkau ngerti kenapa engkau jadi Kristen. Kenapa engkau memilih jadi agama Kristen. Itu kenapa? Itu harus paham. Makanya saya pun ketika katekisasi, saya bilang kepada murid-murid katekisasi, ini adalah pelajaran awal. Ngincipi. Kalau setelah engkau belajar tentang katekisasi, di akhir pelajaran mereka malah bingung. Iki ramu dengan kono Gusti Allah ono telu piye? Bapak Putra Roh Kudus iki piye ora paham. Akhirnya engkau mengatakan, "Wis enggak, Pak Pendeta, saya enggak jadi baptis. Saya ikut katekisasi saja tapi enggak baptis." Boleh? Boleh kalau buat saya. Ada yang seperti itu? Ada. Mau ngerti ya? Ada. Dan saya menghargai. Kalau engkau mau belajar tentang kekristenan, ayo ikut katekisasi. Setelah selesai terus Anda malah bingung, Anda malah ragu, Anda mau mundur, tidak apa-apa. Ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah maksa kita jadi muridnya kok. Mau jadi muridnya boleh enggak ya? Tidak apa-apa, masa saya maksa. Ya, Tuhan Yesus saja tidak maksa. Karena itu ajarlah ini menjadi dua pandangan umum ya dalam gereja. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya nih ke gereja lain atau mungkin ketemu teman gitu ya, terus ketika KKR pendetanya bilang siapa yang mau terima Yesus, wah nangis-nangis angkat tangan, bisa dibaptis, mau Pak Pendeta. Jangan bingung. Jangan berkata sesat, orang mesti sesat gitu. Adanya cuma yang cocok sama yang tidak cocok. Kebetulan kalau saya cocoknya katekisasi dulu gitu ya. Ada yang memang pengennya segera dibaptis, setelah dibaptis baru diajar. Ini ada perdebatan panjang tentang ini, tapi kita nggak mau masuk situ. Nah, sekarang apa itu ajarlah? Gitu. Tentu ajarlah ini bicara tentang memindahkan informasi. Jadi ajarlah ini transfer informasi. Ya, kalau di HP, di komputer ada yang pindah file ya. Ketika pindah file itu ada waktunya, betul ya? Kalau cuma 1-2 mega, selesai. Tapi pernah pindah file 4 giga ya, kemarin Aldo cerita ya, Mas Firman bikin video 4 giga gitu ya. 4 giga itu cuma 7 menit gitu. Dia bingung ya, tapi pasti pindah 4 giga itu butuh waktu yang lama. Semakin besar informasi yang dipindahkan, pasti membutuhkan waktu yang semakin panjang. Nah, apa yang kemudian dipindahkan itu? Namanya adalah ajaran. Ajarlah itu tata kerjanya, tapi yang dipindah itu ajarannya, ilmunya, informasinya. Contohnya aja pengetahuan. Pengetahuan kita ini sekarang ini itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan pengetahuan itu tidak hilang, tapi diajarkan. Makanya kita ini kan yang SD atau SMP sudah belajar Pitagoras. Pitagoras itu ditemukannya ribuan tahun yang lalu, tapi ini diturunkan, ajaran ini diturunkan sampai sekarang, sehingga semua orang saat ini tahu cara menghitung garis miring pada segitiga siku-siku. Jangan-jangan nggak tahu. Kalau nggak tahu tanya Pak Joko ya. Ya, kita belajar tentang sinus, kosinus contohnya. Kita belajar tentang reaksi kimia, itu sudah sejak dulu. Bayangkan kalau tiba-tiba semua teknologi, semua informasi tentang ilmu pengetahuan hilang di dalam bumi itu, kira-kira kita bisa bikin handphone nggak? Bisa. Ya, handphone ini dikembangkan ratusan tahun baru jadi, gitu ya. Nggak manusia sekarang pintar bisa menciptakan handphone, bukan manusia sekarang. Itu sebetulnya ajaran yang dari dulu, mulai ditemukannya listrik, ditemukannya dioda, ditemukannya macam-macam kapasitor dan sebagainya, sampai IC dan akhirnya jadi handphone.
Panjang ceritanya. Bayangkan kalau semua informasi itu hilang, kita nol lagi. Kita nggak bisa bikin apa-apa sebetulnya, ya kan? Nah, artinya apa? Ajarlah ini penting. Kalau kita tidak transfer ilmu kita kepada orang lain, kita mati, ilmu kita akan dibawa mati. Ya, seorang dosen pernah berkata, sepintar apapun kamu, ini zaman dulu ya dia ngomongnya. Sepintar apapun kamu, kalau kamu tidak menulis buku, maka ilmumu akan mati bersamamu. Ya betul ya. Sepintar apapun kita, kalau kita nggak nulis buku, zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan hanya buku satu-satunya, ya. Kalau kita nggak nulis buku, maksudnya kita nggak kasih ilmu kita di buku, dan ini bisa dipelajari oleh murid-murid, oleh orang selanjutnya, maka ilmu kita hilang. Nggak usah jauh-jauh ilmu yang aneh-aneh, nggak usah. Ya toh? Di keluarga saya itu, ibu saya itu pinter masak, ya, dengan masakan dan resep yang unik, ya. Dan puji Tuhan, anak perempuannya 3, dan 3-tiganya tidak ada yang mau belajar. Pada waktu itu, ya, pada waktu ya, masih gadis, nggak ada yang mau belajar, gitu ya. Sehingga ketika ibu saya meninggal, terus kita ngobrol-ngobrol, dulu ayam gorengnya mami itu masaknya tembok, gitu. Ya, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena dulu nggak ada yang belajar. Mami nggak pernah ngajarin kan anak, wah masih belum mikir tentang masak gitu ya, karena masih gadis. Tapi sekarang menyesal. Kenapa? Karena ilmu itu ya kita nggak ada yang tahu. Ya, gimana caranya bikin sate babi yang enak kita nggak tahu ya. Dulu kita ngertinya cuman makan doang. Pokoknya udah jadi makan enak gitu ya. Tapi sekarang kita nggak tahu bagaimana cara bikinnya. Jadi ajarlah, ini sesuatu yang sangat penting sekali supaya ilmu tadi tidak hilang. Ilmu itu nggak hilang, pengertian itu nggak hilang. Nah, bahkan di dalam Ulangan 6 ayat 4, coba kita baca. Ulangan ayat 6 ayat 4 ini yang membuat orang Yahudi itu sudah ada kurang lebih 3.500 tahun yang lalu, ya, karena agama Yahudi itu didirikan tanda kutip oleh Musa. Ya, bayangin Musa itu jauh sebelum Daud, bahkan ya Musa yang membuat sebuah agama, mengenalkan sebuah agama namanya agama Yahudi, ya. Dan sejak itu sampai sekarang 3.500 tahun kemudian masih ada orang Yahudi. Masih ada orang Yahudi. Ya. Jadi kita nggak usah bangga lah, orang Kristen udah 2000 tahun, orang Yahudi 3.500. Ya, bahkan orang Yahudi itu nggak cuma seperti itu, mereka punya tantangan berat 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu mereka terusir dari tanah leluhur mereka. 2000 tahun yang lalu. Sehingga negara yang namanya Israel itu hilang dari peta dunia. 2000 tahun yang lalu. Yang saya heran, kenapa sampai 2000 tahun yang kemudian mereka tetap memegang teguh iman Yahudi mereka. Loh, kalau kita itu kan jelas ya, orang Kristen banyak, ya toh? Ya mungkin di Indonesia sedikit, di kota Semarang sedikit, tapi kan kita tahu kalau Justin Bieber nganggurnya salib gitu. Ya kan? Kita tahunya begitu ya. David Beckham Kristen gitu. Nah, kita ada kebanggaan di situ. Tapi orang Yahudi itu malah gitu, gak ada yang punya nama gitu ya. Semuanya miskin, semuanya sengsara, semua dikejar-kejar. Bahkan kalau kita tahu Hitler, dia membantai 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Tapi yang menarik, ya masih ada orang Yahudi. Kenapa? Coba kita lihat Ulangan 6 ayat 4. Ulangan ayat 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini mirip-mirip apa yang dikatakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memang mengutip Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ayat 6. Apa
perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang dalam perjalanan, apabila kau berbaring, dan apabila kau bangun. Coba, ini kuncinya. Bagaimana orang Yahudi sampai sekarang masih memeluk agama Yahudi, padahal abot. Wah, abot tenan. Yakin ini rainto, ngono rainto. Ya, salah satu yang membagongkan baju, bahan baju itu harus terdiri dari satu bahan. Kan kita pernah ya, baju itu kan 70% katun, 30% polyester, ada ya? Nah, itu nggak boleh, itu nggak halal. Kalau bahasa Yahudi kosher. Bayangin, kalau kita lihat saudara kita Muslim sudah ruwet, Yahudi lebih ruwet. Mau masalah bahan itu, bahan kelambi tok itu jadi masalah mlebu swarga apa ora, bayang no. Cuman gara-gara bahan kanggo kelambi masyarakat, gitu. Artinya apa? Artinya kok bisa mereka begitu kuatnya pegang iman mereka sampai hari ini? Ya karena hilang. Oh ya, karena mengajarkannya. Ini yang penting, mengajarkannya. Dan mengajar itu nggak cuma sekali. Ayatnya berkata berulang-ulang. Berapa kali? Ya nggak tahu, berkali-kali. Ya, berulang-ulang. Bahkan dikatakan apa? Membicarakannya apabila duduk di rumah, sedang jalan, sedang berbaring, sedang bangun. Artinya apa sih? Sepanjang hari. Ya itu. Sepanjang hari itu harus diajarkan dan berulang-ulang. Ya. Makanya nggak heran sampai sekarang ada orang Yahudi yang masih pegang teguh aturan-aturan Yahudi. Karena ini. Ya. Nah, bagaimana dengan kita kekristenan? Oh iya harus. Makanya salah satu kenapa hari Minggu kita datang ke gereja, ya karena kita mau diajar. Jangan Anda berpikir pendeta ini ngomong haus ya dia. Ya kan? Kalau Mas Firman itu kan selalu ditanya, Mas Firman tadi khotbahnya apa? Oh, Tuhan Yesus baik. Loh ya memang gitu. Loh setiap minggu kita bahasnya Tuhan Yesus baik. Amin. Iya, tapi firman Tuhan memang nyuruhnya berulang-ulang gitu. Jangan terus wah bosan ke gereja, kenapa? Ya diomongin Pak Pendeta sama. Apa itu tentang Alkitab? Ya mesti baik gitu. Ya tentang apa terubus? Ya kan tidak mungkin. Ya tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus baik, tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bosan aku tiap bulan aku perjamuan kudus. Pak Pendeta mesti ngomong inilah roti lambang dari tubuh Tuhan Yesus. Inilah anggur lambang dari darah Kristus. Wis apa lagu? Ya, model-modelnya Pak Eko, Om Uung, ya itu model gitu sih. Wis apa lagi ya? Bagi tiap mulai ibadah ya, pertolongan kita. Oh, siapa lagi itu sisa aku gitu. Pak Pendeta Rano ngilang iso itu mimpin. Wis apa? Karena memang mengajarkan itu enggak bisa sekali, Bapak Ibu. Berulang. Maka dari itu nikmati saja. Kadang-kadang kita berpikirnya apa? Oh, ngerti, paham gitu. Tapi firman Tuhan bilang berulang-ulang. Kenapa? Supaya ini mengakar. Itulah mengapa kemarin saya bilang ada yang namanya doktrin ya. Doktrin itu disampaikan berulang-ulang sampai mengakar ya. Dan kemudian kalau sudah mengakar, ini doktrin yang sudah tertanam. Kalau doktrin sudah tertanam, kita nggak akan goyah. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau saya selalu zaman kudus itu saya selalu begini kan, setelah doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada tambahannya. Oh? Lupa, waduh ya, yaitu Allah yang Esa. Lu kenapa sih tidak dikasih tambahan mulu? Ini yang kita murano. Betul kan, kita udah ada ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus ada. Tapi yaitu Allah yang Esa memang tidak ada. Tapi saya mau ini jadi doktrin. Sehingga kita selalu terulang-ulang. Saya kalau ditanyain orang, Tuhanmu 3? Orang. Tuhanmu 1.
Kenapa? Yaitu Allah yang Esa. Amin. Jadi ini berulang-ulang, jadi jangan ada protes ke saya, Pak Pendeta diganti buat kata-katanya bosen. Ya tidak bisa ya, bukan perkara apa, tapi ini bicara tentang mengajar. Nah sekarang kalau kita sudah paham mengajar itu penting, kita paham di gereja, di dalam kekristenan pun ini dilakukan, lalu apa yang diajar? Kontennya itu apa? Yang diajar itu apa? Kamu tahu nggak sih dasar dari ajaran kekristenan? Loh, kalau di Muslim itu ada 5 rukun Islam. Monggo Pak Eko. Ya, yang lebih paham. Ya, ada 5 rukun Islam, tahu ya? Ya, Pak Eko apalagi cuma yang terakhir. Nah ya, jiwa ya. Ya, jadi ada baca syahadat, betul ya, ada puasa ya, dan lain sebagainya ya. Ajaran-ajaran pun juga mereka punya dasar gitu ya, harus percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhir ya, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya, Anda tahu nggak Kristen punya apa? Kasih dulu, wah luar biasa berarti ya, memang penuh kasih ya. Tapi kita mau lihat di dalam Alkitab, kalau kasih itu memang fondasi dan itu menjadi pokok tulang punggung dari ajaran semuanya, yaitu kasih. Karena hukum yang terutama Tuhan Yesus bilang kasih. Nah, tetapi untuk ajaran dasarnya kita mau belajar ya, supaya sekali lagi ketika kita mau menyampaikan tentang kekristenan, tahu yang dasar itu yang mana ya. Ini yang perlu dipaham. Ibrani 6 ayat 2. Dari ayat 1 dulu deh. Ibrani 6 ayat 1 dulu, Pak Andrianto. Ya, saya kasih backgroundnya dulu. Ibrani 6 ini bicara orang Yahudi itu orang Kristen ya. Orang Kristen yang dulunya Yahudi, orang Kristen yang sudah percaya, ini diberi kekuatan lagi oleh penulis Ibrani. Ya, saya bilang penulis Ibrani karena beberapa percaya ini yang menulis adalah Paulus, tapi ada beberapa yang tidak mengakui. Tapi intinya penulis ini dia mau menyampaikan sesuatu kepada orang Kristen. Jadi ini yang mendengar itu orang Kristen, sudah Kristen, ya. Maka sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama, tinggalkan dasar-dasar dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ini bukan berarti terus ngajari kita meninggalkan asas pertama, bukan. Tapi maksudnya kamu itu sudah besar ya. Kalau materimu itu cuma bicara tentang sekolah minggu, terus kapan gede nih, gitu ya. Makanya penulis Ibrani berkata, marilah kita tinggalkan. Itu maksudnya bukan terus dilupakan, bukan. Tapi yuk naik kelas yuk, gitu ya. Yuk naik kelas. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi ini bicara tentang dasar. Apa itu? Nah ini, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ini adalah dasar dari kekristenan. Maksudnya, nek kowe pengen dadi Kristen sinau isik ya. Sebelum bicara kasihlah musuhmu, ya. Itu berat ya Pak Budi ya, berat ya. Yang merasa pernah difitnah ya. Berat ya. Ya ketemu sama orang yang memfitnah kita tuh waduh berat ya untuk mengasihi ya. Pengennya sih menempeleng dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, pengennya ya. Pengennya begitu. Tapi Tuhan ajarkan itu berat, itu berat. Yang sederhana dulu, yaitu apa? Berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Kayaknya agak bingung ya. Karena itu saya mau dalam terjemahan lain ya. Saya nggak tahu di situ adanya, tapi terjemahan yang saya mau pakai ini terjemahan dari terjemahan Sederhana Indonesia tahun 2000 ya. Saya bacakan aja ya.
Ini tetap ditampilkan tidak apa-apa. Ini mau Ustaz siapa malah gitu. Tentang ini terjemahannya terjemahan sederhana Indonesia edisi 2025 tentang perbedaan baptisan agama Yahudi, baptisan Yohanes, dan baptisan sebagai pengikut Kristus. Makanya dikatakan pelbagai pembaptisan, berbagai baptisan ono oke. Ya, ingat 2 minggu yang lalu saya bicara ini, baptisan ada banyak, ya, ada banyak. Makanya Tuhan mau kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena ada banyak, ada dalam nama lain. Makanya dikatakan di Ibrani 6 ayat 2 tentang perbedaan baptisan agama Yahudi, baptisan Yohanes, dan baptisan sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi kalau kita tidak bisa membedakan, ya repot. Ya, kalau baptisan Yahudi itu baptisan jasmani, kena darah, najis, harus rendam. Kemarin namanya masih ingat mikveh. Ya, kita pegang mayat, oh harus masuk ke kolam pentahiran namanya, ya. Kolam pentahiran itu mikveh. Itu baptisannya Yahudi, hanya bicara jasmani. Tetapi baptisan Yohanes bicara apa kemarin? Pertobatan, ya. Tapi baptisan sebagai pengikut Kristus, yaitu bagaimana kita dibaptis oleh Kristus oleh Roh Kudus, yaitu ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah, atau bahasa Yohanes 3 ayat 14, lahir baru. Ya, jadi bicara tentang yang pertama itu bicara lahir baru. Wis cerita musik. Kalau kita mau menginjil itu ya ini dulu, ya. Lahir baru. Uripmu koyo ngene ora bosen ta? Kayak gitu dulu ya. Makanya saya bilang paling gampang itu baptisan menginjil itu di orang-orang yang kepepet dan susah. Betul ya? Terus kepepet, susah, ya toh? Loro kanker stadium 15 itu wah wis mau terima Tuhan Yesus. Ya Maya ya, di rumah sakit banyak ya. Pas muda nih, wah wis ora kalah beling Pak Eko. Tapi pas mau meninggal, wah ya toh, mau percaya Yesus, wah gampang ya toh. Kenapa? Oke, ya yang kedua ya. Jadi karena apa? Karena yang pertama itu menerima Kristus dulu. Ini bicara tentang baptisan ya. Yang kedua dikatakan tentang berbagai macam pemberkatan dengan meletakkan tangan. Tadi kan makanya dimunculkan lagi kalau dalam terjemahan baru itu dikatakan bahwa penumpangan tangan, menurut ya. Cuma penumpangan tangan pada zaman itu bicara berkat. Ya, Abraham memberkati Ishak memberkati Yakub. Itu pakai pemberkatan dengan penumpangan tangan. Jadi yang kedua, kalau Anda itu cuma bicara di dalam konteks Kristen itu cuma berkat, masih TK, ya kan? Ting 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 ting, ya. Kalau bicaranya masih berkat, ya toh. Sini, aku kira diberkati Tuhan, ngamuk, ya toh. Nah itu, wah ini masih anak kecil, ini masih belajar asas-asas dasar, ya toh. Asas-asas dasar. Ya, orang ada duit, nang gerejane ditakok. Napa ngeleh? Ya, ngamuan, itu nek ora duit, itu nek ngeleh ngamuan. Nah, ini cocok ini ya. Ini masih TK. Betul ya? Kalau sakit, berdoa Tuhan minta sembuh. Mari, orang mari. Itu malah ketambahan meneh, ya kan? Tuhan, anak saya sakit Tuhan sembuhkan, tolong Tuhan. Besoknya ditelepon, bigel jatuh dari motor, sikilnya ketelonyot, karapot, waduh itu. Padahal baru berdoa minta kesembuhan itu. Nek putung, nah ini kalau putung berarti masih anak kecil. Kenapa? Karena dia hanya melihat dari sisi berkat. Loh, boleh nggak? Ya boleh. Tapi itu anak kecil, gitu. Loh,
ketika Anda di PAUD, ya, diajar sama Mbak Ari, itu pasti bicaranya begitu. Ayo anak-anak, kalau yang bisa tenang, bisa diam, ibu kasih permen. Loh, betul kan? Ya, Bu Paulina ngajar sekolah minggu. Ayo, kalau yang bisa diam, nanti Bu Paulina kasih ciki. Oh, semua diam. Gitu ya. Kenapa loh? Kalau anak kecil memang begitu. Kalau saya melakukan sesuatu, saya harus dapat, gitu ya. Ayo kalau rame terus, nanti yang rame Bu Paulina jewer. Wow, semua takut, ya kan? Ya, ini bicara tentang anak kecil. Ada hadiah dan ada hukuman. Itu dasar, ya tuh, dasar. Tapi kalau sudah besar gimana? Seperti Yosua bilang, kamu mau menyembah siapa terserah, tapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan yang hidup. Nah ini gitu. Ya, ini yang dewasa, Yang dewasa kayak apa? Sadrak Mesah Abednego berkata, Tuhanku mampu menyelamatkan aku. Tapi kalaupun tidak, aku tetap menyembah Tuhan. Betul? Ini yang dewasa. Tapi yang anak-anak, ya segini. Orang popo. Yang ketiga, ya. Dan tentang hukuman, ketiga bukan itu. Tentang keyakinan kita bahwa orang-orang mati akan hidup kembali. Ini kalau terjemahan baru, kebangkitan orang-orang mati. Ya. Jadi yang ketiga ajaran tentang apa? Kehidupan setelah kematian. Ya, makanya kalau Bapak Ibu sering lihat saya kubur orang, pasti khotbahnya perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Jangan mikirin piye carane mati, betul? Nek mikirin carane mati, maaf, itu bahkan bukan Kristen. Ya. Tapi kalau cuma mikirin apa? Matinya seperti apa dan kita harus percaya kepada kebangkitan orang mati, ini dasar dari kekristenan. Kita percaya bahwa setelah kematian itu akan ada kehidupan. Lah masalahnya urip nang ndi? Ya kan? Urip nang swarga apa urip nang neraka? Kan gitu masalahnya kan gitu ya. Ya, makanya yang pertama kita harus amini dulu nih bahwa setelah kita mati maka ada kelangsungannya. Dan itu yang membuat apa? Membuat yang namanya bunuh diri bukan sebuah jalan keluar. Amin. Orang yang bunuh diri itu kenapa? Menurut Anda A, hobi? Enggak lah, kayaknya masa hobi. B, karena dia merasa ketika dia mati semuanya berakhir. Betul? Kesengsaraan berakhir, kesendirian berakhir, kesusahan berakhir, utang BRI berakhir, ya. Ya, karena dia pikir setelah mati bang, gitu tuh. Loh bener ya? Makanya dia pikir, oh timbang urip koyo ini mending ayunan nganggo bulu. Kan gitu tuh. Ya. Bener ya? Nyusahke Mas Firman. Ya kan? Dadak ngeterke, ya kan? Dadak pesan peti gitu. Ya, tapi intinya orang yang bunuh diri buat saya salah satu indikasi dia merasa bahwa kematian adalah akhir. Tapi firman Tuhan bilang bahwa enggak. Ya, bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena setelah kematian ada kebangkitan orang-orang mati. Ini harus kita imani. Ini iman kita. Ini dasar kekristenan. Nek wong Kristen ora percaya mbek kebangkitan orang-orang mati, ya dudu Kristen. Kan ngono. Benar ya? Iya. Nah, makanya ada yang bilang itu Advent. Gereja Advent itu bukan Kristen. Jadi sopo? Gereja Advent itu ya percaya kebangkitan orang-orang mati. Cuman bedanya Advent itu menganut satu doktrin namanya, saya lupa bahasa Inggrisnya, tapi sleeping of the soul kalau salah. Jadi jiwa itu tidur. Ya, jadi kalau kita mati, maka jiwa kita ini tidur. Ya, tidur. Nah, kapan bangkitnya? Ya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali akan dibangkitkan. Berarti percaya kebangkitan orang mati? Percaya.
ya. Nah, tidurnya berarti lama banget tuh Pak Pendeta. Ya, misalnya saya matinya, jangan saya wis, siapa Musa? Musa matinya 3.500 tahun yang lalu, gitu. Musa loh, 3.500 tahun yang lalu, baru dibangkitkan kok somben, gitu. Berarti dia tidur 3.500 tahun yang lalu. 3.500 tahun tidur itu rasanya kayak apa? Bapak Ibu pernah tidur? Pernah enggak? Pernah lah. Kurang Pak Pendeta. Ya, tidur 8 jam tangi, males sih gitu. Pengennya tidur lagi gitu ya, benar ya. Sebetulnya pengennya tidur lagi, cuma nilai jam, aduh ini kerja harus ya, masuk jam 8, harus berangkat. Tapi intinya kan tidur itu tidak kerasa, betul ya. Mau 8 jam, mau 3 hari. Mas Firman tuh pernah tidur 3 hari. Iya Mas, pengalamannya Mas. Tidur 3 hari ya Mas ya. Wih, luar biasa. Buat Mas Firman itu hanya sekejap saja, gitu. Pokoknya tangi-tangi nelu, gitu. Ya, nah 3.500 tahun tidur piye? Ya penjelasannya ya sama seperti tidur, nggak kerasa, tiba-tiba sudah akhir dunia. Nah, ini konsepnya teorinya Advent ya, sleeping of the soul, nggak salah ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Tapi intinya kalau kita percaya bahwa ada kebangkitan orang-orang mati, yaitu dasar Kristen ya, dasar Kristen. Loh, semua orang yang mati itu akan dibangkitkan, yang jelek, yang jahat maupun yang baik, yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan, semuanya dibangkitkan. Semua. Untuk apa? Nah ini yang keempat. Dan tentang ini kan hukuman kekal, tapi di sini dan tentang hukuman yang selama-lamanya yang akan diberikan Allah kepada setiap orang yang berbuat jahat. Bangkit untuk apa? Untuk diadili. Jadi kita semua itu nanti mati. Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan mendengar trompet dan kita bangun. Semuanya dibangkitkan, diberi tubuh baru, ya kan? Karena tubuhnya yang lama mungkin sudah gosok, gitu. Terus setelah itu dibawa ke sebuah pengadilan. Dan pengadilan ini pengadilan yang luar biasa adilnya. Kenapa? Pengadilan yang satu ini tidak hanya mengadili apa yang Anda perbuat, tapi mengadili apa yang Anda pikirkan. Betul ya? Firman Tuhan bilang apa? Kalau kau memikirkan, melihat perempuan dan naik syahwatmu, engkau sudah berzinah. Betul ya? Itu firman Tuhan bilang, Matius 19 ya. Artinya apa? Mungkin orang lain nggak ngerti kita ini sudah merancangkan dosa atau belum. Tuhan tahu ya, ya. Mungkin Bu Harti sudah merancangkan nanti pulang aku tak tumpang tangan Pak Bowo gitu. Dan tobat misalnya gitu. Ya, Tuhan sudah tahu ya di pikirannya, walaupun belum dilakukan. Setuju ya? Nah, karena itu yang jadi hakim ini harus spesial. Yang jadi hakim itu harus spesial. Kira-kira siapa yang jadi hakim? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jadi hakim. Dan yang menarik, nggak cuma kata Pak Pendeta, kata Pak Ustadz juga begitu. Ya, kalau nggak pertanyaan tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, nanti itu yang namanya Imam Mahdi, siapa Pak Ustadz? Jawabannya? Tanyaan. Kenapa kok Nabi Isa yang jadi Ustadz, yang jadi Imam Mahdi? Oh, karena dia Nabi. Nah, Nabi kan oke. Betul ya? Kenapa harus beliau? Kenapa nggak Nabi yang terakhir misalnya, gitu? Atau Nabi yang pertama misalnya, gitu ya? Kenapa harus ini anak ini ya? Ini anaknya Maryam ini ya? Kenapa harus dia? Gitu ya? Oh, karena dia akhlaknya baik. Lah apa sih liane orang sih akhlaknya baik? Gitu ya? Logika sederhananya. Kenapa harus Isa? Kenapa harus Yesus yang jadi hakim? Ya karena dia bisa melihat tidak hanya yang kita perbuat, tapi apa yang kita pikirkan. Dan alasan
kenapa kita melakukannya. Tuhan tahu. Itulah mengapa orang Kristen mengatakan, oh ini nabi siji ora mungkin nabi sembarangan. Loh, Tuhan Yesus nabi gak sih? Nabi. Tuhan Yesus itu nabi dan raja dan imam. Ojo lali telu. Nah iki wis rada naik ajarannya ya. Tuhan Yesus itu nabi, raja dan imam. Jadi kalau dikatakan imam besar kita siapa? Habib Rizik, salah. Maaf, salah. Imam besar kita siapa? Tuhan Yesus, ya kan? Berarti Tuhan Yesus imam dong? Iya. Nabi kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nabi. Bapak saya pernah cerita, oh saya ini pindah dari nabi yang satu ke nabi yang satunya. Tahu maksudnya ya? Dari nabi yang satu sekarang ikut nabi yang ini. Berarti yang ini juga nabi. Ya nabi. Yesus itu nabi, betul. Ya toh? Jadi aja gumun kalau sing liyane ngomong Yesus itu nabi. Wah, amin. Ya memang nabi. Dan juga raja. Jadi tiga itu disandang oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, pertanyaannya kembali. Itulah mengapa orang Kristen mengatakan Yesus itu nggak sembarang orang. Karena dia bisa melihat apa yang ada di pikiran, apa yang dirancangkan, alasannya melakukan apa, dan itu syarat menjadi hakim yang adil. Betul nggak? Ya, kalau manusia bisa dihapusi, bisa. Orang saleh bisa dihapusi, bisa. Malah kebanyakan orang saleh itu dihapusi. Saking apiane, itu betul ya. Dari orang apian kayak Mas Purwo sering dihapusi. Ya, karena baik hati. Itu masih kejam-kejam gitu ya. Modelnya kayak siapa ya, kejam-kejam ini ya. Enggak ya. Ya itu nggak mungkin dihapusi ya. Tapi yang baik hati itu ada kala dimanfaatkan ya, kurang ajar. Ya oke, balik. Jadi intinya ketika kita bicara tentang penghakiman terakhir, ada hakim yang harus spesial. Dia mengerti dari awal sampai akhir cerita. Dia mengerti dari alfa sampai omega tentang hidup kita. Ya. Ada berkata, Tuhan, aku tuh ada yang gak diinginkan loh Tuhan. Ya, bapakku tuh punya anak 4, saya tuh anak 5. Itu pun kebobolan. Dulu kecil tuh sempat saya mau dikasih orang, karena bapak ibu saya nggak menginginkan saya. Makanya saya jadi tumbuh menjadi orang yang pemberontak. Saya tumbuh menjadi orang yang nakal, tanda kutip. Ya karena saya tidak diinginkan. Nggak ada orang yang memberi ajaran kepada saya. Nggak ada orang yang mendidik saya. Maka saya jadi seperti ini. Orang asal cerita Gusti Yesus wis ngerti. Betul? Rasa cerita. Nanti itu ketika Anda di penghakiman, Gusti Yesus wis ngerti. Coba kok Tuhan, saya tuh sudah manut sama suami. Apa-apa suami minta tuh saya manut. Cuma dia sekali itu saya tidak tahan, saya bentak suami Tuhan. Tuhan ngerti? Ngerti. Tuhan akan adili? Ya. Tapi dengan pengadilan yang adil. Karena Yesus tahu alasannya. Yesus tahu apa yang ada di dalam perasaanmu, pikiranmu, ngerti. Makanya ada lagu, Allah mengerti, Allah peduli. Ya kenapa? Karena imam kita, imam besar kita, hakim nanti itu bukan orang sembarangan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah mengapa kalau saya ditanya kenapa kok Imam Mahdi ini kudu Yesus, aku bisa jawab. Ya toh, alasannya jelas. Kenapa? Gak ada satu manusia pun yang mengerti awal sampai akhir. Gak ada. Only God can do that. Ya, gak ada yang lain. Dan itu yang menjadi dasar kekristenan. Yang keempat tadi, yaitu Allah akan menghakimi kita dan memberikan apa yang pantas kita dapatkan. Mungkin ada yang protes, tapi kenapa hukumannya selama-lamanya?
Hukumannya nggak selama-lamanya kok. Dan itu pun sebetulnya bukan hukuman. Itu adalah dampak dari dosa. Akibat dosa. Makanya selalu saya kasih perumpamaan seperti seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, nek kowe ngombe baygon, kowe mati. Nak, nek kowe ngombe baygon, kowe mati." Anake ndablek diombe. Mati? Yang membunuh ibunya bukan? Bukan. Jangan dipikir, oh Tuhan itu gak mengasihi. Kenapa ada Tuhan menghukum kita selama-lamanya? Tuhan gak menghukum. Kematian itu adalah akibat dosa. Ya, nek kowe ngombe baygon, ya kowe mati. Orang mesti mateni, orang no. Orang mesti mateni, orang mesti menghukum, orang. Tapi kita bersyukur. Ketika kita sudah minum baygon, kita harusnya mati karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tapi dalam pengadilan terakhir, Yona, kamu berdosa. Ya Tuhan, saya berdosa. Lalu Wahyu 20 menulis, kemudian dibukalah buku kehidupan, namanya Yona, tertulis di situ. Maka Tuhan Yesus akan bilang, Yona bersalah, Yona berdosa, Yona mati, tetapi sudah saya tebus. Amin. Yesus sudah menebus Yona. Karena itu Yona namanya tertulis di dalam buku kehidupan. Nia pernah bikin jengkel Om Yoyo. Makan nggak dihabisin gitu. Ya, jarak mandi yo enggak ya. Wah, semua dosa dijelek-jelek. Loh, demi keadilan. Loh, adilnya begitu. Setelah semuanya dibacakan, Nia, kamu berdosa. Ya Tuhan, aku berdosa. Lalu dibukalah buku kehidupan. Ada nama Nia di situ. Engkau memang berdosa, engkau memang harus mati, tetapi aku sudah mati untuk engkau. Amin. Dan itulah yang kita rayakan, perjamuan kudus. Itulah yang harus kita ajarkan. 4 hal penting supaya banyak orang ikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah kembali mengingatkan kami tentang dasar-dasar kekristenan kami. Ampuni kami kalau kami hanya mengejar berkat. Ampuni kami kalau kami hanya senang mendengar khotbah tentang berkat. Karena itu sebetulnya dasar. Kami mau naik kelas, kami mau semakin mengerti rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Namamu sudah selesai berbicara. Biarlah apa yang sudah kami bahas pada pagi hari ini menjadi bekal kami untuk kami bisa menginjil kepada banyak orang, mengajar kepada anak-anak kami, mengajar kepada cucu-cucu kami tentang dasar-dasar ikut Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang tim musik maju ke depan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya undang juga untuk majelis yang bertugas bisa maju ke depan. Dan setelah mempersiapkan diri, saya akan menyampaikan 3 hal tentang perjamuan kudus yang mungkin Anda sudah hafal, tapi ingat harus diajarkan berulang ya. Jadi yang pertama, roti dan anggur yang akan kita terima dan kita makan
makan bersama-sama. Ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Memang bukan darah Kristus, memang bukan tubuhnya Kristus. Ini roti biasa, ini air biasa yang tadi malam disiapkan oleh Diakon Suhardi. Tetapi ini adalah lambang. Kalau kita memberikan penghormatan kepada bendera merah putih, harusnya kita memberikan penghormatan lebih lagi kepada tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, siapa yang berhak ambil? Memang Tuhan bilang yang layak boleh ambil. Dan ini bicara tentang dilayakkan oleh Tuhan. Kalau engkau masih punya iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya, ambil. Kalau mau ragu, jangan ambil, berdoa, dan saya yakin Tuhan akan menguatkan imanmu. Seperti Thomas yang ragu, Thomas yang bilang kepada Tuhan, Tuhan, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku, aku gak akan percaya. Dan hanya Tuhan yang bisa bikin Thomas percaya. Kalau kau ragu, berdoa kepada Tuhan. Jangan ambil, berdoa sama Tuhan. Tuhan akan membantu aku kembali kuat. Yang ketiga, untuk apa kita lakukan ini? Firman Tuhan berkata, kita lakukan ini untuk mengingat akan kematian Kristus. Kita nyanyikan satu lagu. Selanjutnya kita mengecek isi hati kita masing-masing. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa kita dilayakkan untuk mengambil roti dan daging. Pertanyaannya, apakah engkau ragu tentang Kristus, atau engkau punya iman yang kuat untuk mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya? Bukan karena engkau lahir dari orang Kristen, bukan karena pasangan hidupmu mungkin orang Kristen, tetapi ini urusan pribadi. Karena itu, selagi kita menyanyikan lagu ini, kita harus mengecek setiap hati kita sebelum kita ambil roti dan daging. Sungguh
berdoanya dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sepertinya hanya kata itu yang bisa kami ucapkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah membawa kami ke tempat yang lebih baik. Engkau sudah membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dari itu semua karena pengorbananmu. Seperti lagu tadi, Engkau merancang dan yang indah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang bandel, anak-anak yang suka lupa dengan perintah Tuhan, anak-anak yang mungkin kurang ajar, anak-anak yang gak tahu dihukum. Ini kami Tuhan, ampuni kami kalau kami menyepelekan pengorbanan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa tubuh kami, hidup kami sudah ditebus melalui penderitaan yang besar di kayu salib. Kami mau mengambil roti dan tubuh ini Tuhan, untuk kembali kami mengingat akan Engkau, kembali kami mengingat dalam kesendirian kami, dalam tantangan hidup kami, dalam badai yang begitu dahsyat ini. Kami punya Bapa, kami punya Tuhan, kami punya Ayah. Dan itu yang membuat kami tenang, itu yang membuat kami tidak khawatir, itu yang membuat kami selalu bersyukur sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba berubah tangan atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini akan menjadi lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Ada di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin.
tangan kita angkat tinggi di atas kepala sebagai penghormatan, karena ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan. Sebelum kita makan bersama-sama dengan firman Tuhan ini, pada malam waktu ia diserahkan, ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Kita bawa cawan di tangan kanan kita angkat tinggi di atas kepala sebagai penghormatan, karena ini adalah lambang dari darah Tuhan. Sebelum kita minum bersama-sama dengarkan firman Tuhan ini, kemudian dia mengambil cawan serta berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu untuk meterai bagi perjanjian baru yang sudah kusiapkan untuk engkau. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita duduk bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Dengan kasih yang berkuasa bisa mimpin dalam doa. Ya, selagi dikumpulkan untuk cawan-cawan yang sudah dipakai, saya akan masuk dalam pengumuman. Pengumuman pada minggu ini adalah untuk nanti sore masih ada ibadah sore ya. Dan di ibadah sore ini seperti biasa jam 5 kita akan mulai dan ada perjamuan kudus juga. Untuk pelayanan sepekan ini tunas remaja jam 10 nanti akan ada tunas remaja di tempat ini, dan jam 3 sore ada genji ya untuk anak remaja di tempat ini juga. Untuk Selasa 4 Juli ada persekutuan 2 malam jam 6:30 malam, petugas Ibu Febe Kristiana. Untuk Jumat ini ada KPK, 2 KPK digabung tanggal 7 Juli jam 6:30 malam bertempat di gereja, dan ini perjamuan kasih ya. Jadi monggo Bapak Ibu yang di rumah ada apa gitu ya, dibawa ke gereja untuk kita bisa menikmatinya bersama-sama ya. Di rumah ada sapi, bawalah sapi ya. Di rumah ada ayam, bawalah ayam ya. Sabtu 8 Juli ada JKK 2 kali, ini masih diliburkan, masih suasana liburan ya. Tanggal 8 Juli masih libur JKK. Untuk kebaktian minggu depan Bapak Ibu bisa lihat di warta jemaat untuk para petugas-petugasnya. Untuk laporan keuangan, laporan kas pembangunan ini masih ada saldo 27.212.375 rupiah. Adapun persepuluhan sampai dengan Minggu 25 Juni 11.435.000 rupiah. Lalu untuk warta jemaat, warta khusus masih sama tentang PAUD. Bisa Bapak Ibu yang mau mendaftar bisa menghubungi Saudari Ina. Dan ada tambahan dari saya untuk panitia yang sudah mendaftar ya, ini belum panitia ya. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar untuk jadi panitia ya, yaitu panitia hari baru sesi 4 ya, ini akan mengadakan rapat perdana hari Rabu tanggal 5 Juli ya, hari Rabu tanggal 5 Juli, jamnya jam 6:30 gitu. Oh jam 7 ya, biasanya 6:30 makan dulu kayak saya lapar ya. Oke
Ya jam 7 ya. Jam 7 kita akan rapat perdana dan diharap teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah dimasukkan ke dalam grup bisa mengikutinya. Ya, itu tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan lain PWK berkenaan? Monggo. Iya, kami minta waktunya sebentar untuk PWK tadi sudah disinggung Pak Gembala bahwa PWK pendaftaran sudah ditutup karena terakhir hari ini harus sudah transfer ke bendahara daerah 1. Saya nanti mau minta tolong Pak Gembala atau siapa yang bisa transfer ke sana dan ibu-ibu yang sudah mendaftar nanti bisa langsung bayar saya saja. Jadi saya hari ini mau transfer dulu, nanti ibu-ibu tinggal ganti ke saya. Jadi sementara 14 orang, sementara 14 orang, tapi sepertinya pendaftaran sudah ditutup ya itu karena hari ini harus sudah transfer dan saya sudah ngelis daftar hadir untuk kaum wanita daerah 1. Itu saja yang menjadi tambahan untuk Pak monggo Pak Gembala saya. Ya saya tanya yang belum bayar udah ditagih belum? Ya monggo yang sudah tahu kontribusinya dan sudah mendaftar ya bisa langsung ya membayarkan ke Bu Arti supaya segera ditransfer ke daerah 1, PWK daerah 1 ya. Saya kira itu dari pengumuman dan kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Selamat datang Pak David, saya ya di belakang Pak David dan Ibu dan anak-anak ya. Terima kasih dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri.